kan ya semacam kalap lah, bisa kayak gitu. Itu compulsive buying behavior atau kecanduan itu juga termasuk kompulsif ya, pembelian kompulsif. Pernah nggak kayak gitu? Sudah bisa. Beli apa mbak? Mbak sampean mas. Biasanya kalau kalap, saya tuh biasanya kalap itu kalau ke toko buku. Kadang-kadang ya beli buku itu ya nggak dibaca. Kalau lihat komik itu ya bisa kalap. Suka suka aja lihat buku. Mbak mbak sama mas mas biasanya kalap kalap ngapain? Iya biasanya senengannya apa itu wes gak karuan. Moro-moro ngeluarin duit banyak. Padahal nggak direncanain misalnya. Toko musik itu saya juga biasanya kalap. Kalau mbak-mbak, mas-mas, kalapnya apa? Yang ibu-ibu, biasanya kalap belanja apa? Lihat sayuran murah langsung dibeli semua. Ya, kita pasti pernah mengalami kok. Saya juga. Yang lain kok dari tadi diam. Oh ya, yang murah-murah sama obral. Apalagi kelihatan tulisan diskon 75%. Yes, maju paling depan. Tidak bisa terelakkan. Ya, meloncat dari lantai 11 mah itu bunuh diri mah. Kalau loncat itu jatuh ke bawah gak jadi belanja. Saya lanjutkan ya. Ini ada yang namanya kepribadian merek atau brand personality. Jadi, brand personality itu faktor yang beragam dalam meningkatkan ikatan hubungan antara merek dan pemakai. Terus ada juga yang namanya brand personification, persepsi konsumen terhadap atribut barang atau jasa yang mirip dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh manusia. Pernah nggak mbak-mbak sama mas-mas beli barang merasa barang ini sama kayak aku, kayak gitu. Jadi kan kayak misalnya apa, kalau iklan rokok itu misalnya Jarum, dia tuh mereka menggambarkan orang yang suka berpetualang kan. Berarti intinya kayak orang-orang petualang itu cocoknya pakai rokok Jarum misalnya kayak gitu. Jadi orang-orang yang merasa dirinya petualang bisa beli rokok itu kayak gitu. Jadi itu bisa ketika si produsen itu mau memasarkan kan juga pasti ada, pernah ingat, positioning kan, jadi dia gimana memposisikan dirinya di konsumen. Nah itu biasanya juga dilihat dari karakteristik masing-masing produk atau brand itu seperti apa. Nah itu kadang-kadang konsumen beli yang merasa dirinya sama sama merek itu kayak gitu. Pernah nggak mikir sampai segitunya? Oh ini sama kayak kepribadianku, makanya aku pilih barang ini. Pernah nggak kayak gitu? Pernah mikir kayak gitu nggak, mbak-mbak, mas-mas? Itu brand personality atau personifikasi.
Dia ada atribut-atribut yang mirip. Pernahkah ini, kalau contohnya itu Volvo, itu mobil Volvo amannya tinggi. Kalau Nike jiwa atlet. Kalau BMW itu keselamatan pengendara. Jadi kayak gitu. Jadi pengen yang kayak gimana, tergantung kan, karena ketika memasarkan kan pasti ditimbulkan satu karakteristik yang memang barang atau merek itu sangat unggul. Dan dari situ konsumen bisa kenal, oh kalau milih misalnya Yamaha makin terdepan, itu berarti kan kalau pengen yang, bukan duluan sih, pengen sesuatu yang baru, cari Yamaha misalnya, seperti itu. Pernah enggak kayak gitu? Atau pernah kepikiran ada kayak gini nggak? Ada yang namanya brand personality sama brand personification. Gula. Pernah. Beli apa, Mbak? iPhone. iPhone apa image-nya menurut? eh Apa namanya? Pernah baca berita yang CEO-nya Apple ngumumin kalau dirinya homo nggak? Pernah tahu nggak? Oke, pernah. Nah, itu waktu ada berita itu, ini kebetulan profesor saya kan pakainya iPhone, terus kita godain, hati-hati kalau pakai iPhone nanti ketularan. Itu kan salah satu apa, maksudnya image dari si CEO-nya aja, misalnya CEO-nya kayak gitu kan, nggak menutup kemungkinan misalnya karena tahu CEO-nya gay, jadi misalnya orang-orang yang gay juga dia cenderung membeli si produk-produk dari Apple ini. Karena apa? Karena merasa sama, orang CEO-nya aja kayak gitu. Maksudnya saya kan kadang-kadang ada sisi orang itu mikir, oh apa ya, saya bisa diakuin lah, saya kan kayak kalau orang gitu kan masih apa ya, minoritas, dan orang-orang masih banyak yang nggak bisa nerima atau apa kayak gitu. Misalnya kayak gitu bisa, itu kan salah satu. Padahal itu, padahal itu kan secara nggak langsung itu bisa berpengaruh, orang dia itu kan cuma CEO, tapi ketika Apple dia memposisikan dirinya kan nggak kayak gitu sebenarnya, tapi bisa mengarah ke sana. Terus Apple kan biasanya untuk orang-orang yang apa ya, pengetahuan teknologinya tinggi misalnya, atau yang kalangan menengah ke atas karena harganya mahal juga bisa, kayak gitu. Jadi macam-macam. Kalau saya pribadi saya nggak suka barangnya Apple karena apa ya, susah dicarinya. Maksudnya kalau misalnya ada kerusakan atau apa, harus larinya ke situ aja. Maksudnya khusus, kan dia punya khusus operating sistemnya dari iOS itu sendiri, itu susah untuk disesuaikan sama yang lain. Sedangkan kalau yang handphone pakai Android kan lebih gampang, lebih fleksibel. Saya lebih senang itu. Jadi dari dulu sampai sekarang saya tidak tertarik sama produk itu karena susah nyarinya itu tadi. Tapi kan orang-orang kan masing-masing beda-beda apa yang ada di pikiran mereka. Misalnya kalau di Apple ada kesan eksklusif atau khusus, itu juga ada orang makanya milih pengen Apple. Atau teknologinya misalnya dianggap paling canggih, misalnya bisa mereka pilih. Jadi macam-macam ya ketika kita mau beli barang itu, tergantung individu masing-masing biasanya.